Nah, ada orang tenggelam di bawah itu, tapi timbulnya di atas. Timbulnya di atas. Buat kopi sambil nungguin Dani Tafwid, katanya sih mau ke rumah. Ya buat kopi dulu lah. Jadi ceritanya hari ini katanya Dani Tafwid mau ke rumah. Ya cerita-cerita tentang akhir tahun liburannya mau kemana. Jadi sambil nungguin dia, mending aku buat kopi dulu ya kan. Buat kopi dulu, kopi. Karena otak perlu inspirasi. Nice. Ini kameranya kemana sih nih? Kopinya itu 1, 2. Cukuplah 2. Nah, garam, gula. Ada ya buat kopi pakai garam. Kau kira apa ini nak? Kalau kopinya 2 sendok, gulanya berapa sendok? Ya tergantung kalian sih. Kalian mau sedang, mau agak tawar dan biar terasa pahit kopinya, atau mau kalian buat manis, terserah kalian. Kalau aku sih sukanya yang sedang lah, nggak terlalu manis juga. Jangan dibiasakan makan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis. Karena aku udah manis sih. Kalau aku ndak manis, ndak mau bini aku sama aku tuh. Pede boleh kan? Ndak ada yang marah kok. Airnya sudah agak mendidih. Udah mau mendidih airnya nih. Oh, tandanya matikanlah udah. Masukkan airnya. Kau. Iya, sedap sekali. Ini kopi karena otak perlu inspirasi. Baik, tutup dulu ya. Kan enak duduk di sini ya, sambil nungguin Dani Tafwid nih. Katanya sih mau ke rumah, malam-malam gini kan, duduk ngopi. Ya duduk ngopi, kopi buat sendiri. Bismillah. Masih pakai tiup. Panas tuh, asapnya masih ada tuh kan. Masih ada asap. Kan baru diangkat tadi air panasnya. Jadi biarpun preman banyak tato anting sekeliling telinga, kalau minum kopi pasti pakai tiup. Enggak. Dulu aku punya komunitas ya, bukan kayak pecinta alam sih ya, memang karena hobinya suka jalan-jalan. Jadi semua destinasi itu kita cobain, mulai dari pulau,
eh, bukit. Kalau gunung sih belum lah, soalnya kalau untuk di daerah kita di sini kan, khususnya di Kalimantan Barat kan, gunung itu nggak ada. Ya mungkin penduduk setempat seperti kampung-kampung di kabupaten-kabupaten, mereka bilangnya itu gunung. Tapi pada dasarnya kita di sini ini hanya punya bukit. Apa sih yang membedakan bukit sama gunung? Ya, teritori tanahnya. Kalau gunung itu mungkin kesannya apa ya? Aktif karena gunung itu mungkin punya lava mungkin ya. Tapi ya nggak semua gunung yang aktif sih, dan nggak semua gunung yang punya lava. Tapi kalau di tempat kita ini, di bukit itu ya apa ya? Ya tanah, bebatuan, air. Itu sih aja isinya. Nah, kemudian air terjun juga kita cobain. Namun dari ketiga destinasi ini, yang paling aku pribadi paling suka di antara pulau, kemudian bukit dan air terjun, aku paling suka yang ketiga nih. Aku paling suka ke air terjun karena luar biasa, sangat keren sekali air terjun yang ada di Kalimantan Barat. Kenapa sukanya ke air terjun? Jadi mungkin gini nih, kalau untuk destinasi pulau, ya mungkin dapat terhitung lah ada berapa pulau sih yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian bukit juga ya lumayan banyak juga, tapi mungkin dapat dihitung jari kan. Untuk bukit-bukit yang tinggi yang sekitar 700-an sampai 1500-an mdpl. Nah, bukit tertinggi nih, bukit tertinggi nomor 1 di Kalbar itu adalah Bukit Raya. Setuju nggak? Bukit Raya. Yang kedua ada di Bukit Niut. Nah, Niut itu di Kabupaten Bengkayang, kecamatan apa ya? Dawar kah? Atau Kampung Dawar kah itu? Kecamatan apa sih? Ya kayak gitulah. Nah, kalau bukit tertinggi nomor 3-nya itu juga masih ada di Bengkayang, di Kabupaten Bengkayang, Bukit Bawang. Nah, itu ya 1000-an ke atas sih, 1000-an meter di atas permukaan laut. Tapi kalau air terjun, nah air terjun di dalam satu kabupaten itu ada puluhan air terjun. Nah, puluhan air terjun itulah yang apa ya, beda tempat, jadi beda suasananya juga beda. Apalagi masing-masing kampung penduduknya ya ramah-ramah juga. Dan apa ya, kalau ke air terjun ini otomatis kita nggak perlu bekal air, karena kalau kita ke bukit, nah wajib kalian bekal air buat perbekalan kalian di puncak. Tapi kalau kalian ke air terjun, begitu kalian sudah sampai di spotnya, wah ya spotnya kan air terjun, ya udah otomatis pasti ada air kan. Nah, buat masak air, mau bikin kopi ya pakai air terjun. Mau masak Indomie ya pakai air terjun. Mau mandi apalagi lebih enak kalau di bukit itu ya kita ya harus bekal air lah. Dan air perbekalan itu nggak bakal bisa buat kalian mandi ya kan. Bersyukur di puncak bukit itu nggak jauh dari mata air, jadi mungkin kalian bisa turun sebentar, sekitar ya berapa ya, sekitar setengah jaman atau beberapa kilo. Kalian bisa turun lagi buat ambil air, tapi kalian harus naik ke atas lagi kan. Nah, itu susahnya ya.
Kalau masalah keindahan destinasi sih ya sama sih kurang lebih. Bukit-bukit, pemandangan di atas kita disediakan sama hamparan awan. Tapi jangan salah, air terjun yang ada di Kalimantan Barat ini juga ada kok yang air terjun di atas awan. Contohnya apa? Nah, salah satunya di Kabupaten Landak itu ada air terjun Terinting. Terinting itu kalau kita udah sampai ke puncaknya, benar-benar puncak itu lapang sekali, lapang sekali. Kita nggak bisa melihat air terjunnya karena posisi kita berada di puncak teratasnya. Nah, tapi kalau kita berada di batu, ada batu ya di situ ya, batunya tinggi sekali. Bukan posisi di depan batu, jadi kayaknya ada tiga tempat lah di Terinting itu, ada 3 tempat spot buat kalian bisa nginap. Jadi spot yang pertama adalah pas di depan air terjunnya. Nah, pas di depan air terjunnya itu kita memang dimanjakan oleh view air terjunnya, tapi kita nggak bisa ngeliat awan karena posisi kita kayaknya sejajar sama awan. Nah, sejajar sama awan. Nah, spot yang kedua kita ngecampnya di batu. Ada kayak dinding batu tinggi sekali dinding batu itu. Nah, kita ngecampnya di situ. Nah, posisi air terjunnya itu ada di sebelah kiri, dan kalau kita ngelihat ke depan itu hamparan awan. Nah, kemudian spot yang terakhir itu kita harus ke puncaknya, ke puncak yang paling atas. Di situ kalian bisa ngelihat semuanya. Dan waktu itu tahu nggak maskotnya Borneo? Burung enggang gading kan. Nah, kalau orang bilang enggang gading itu hanya sekedar maskot atau hanya itu mungkin burung apalah, burung mitos, enggak kok, itu real. Nah, kalau di pedalaman hutan Kalimantan itu masih ada. Maka dari itu jangan sampai hutan-hutan yang alami, yang asri, yang lestari jangan sampai dibabat sama tangan-tangan jahil. Aku waktu itu ke Terinting misinya apa ya? Misinya mau menghapus coretan-coretan yang ada di dinding-dinding batu. Maklumlah, kalau kita sebagai pecinta alam kan, ya kita betul-betul jaga kelestarian alam, mulai dari habitat atau sampai ekosistem yang ada di situ kan. Jangan juga kita, terutama sampah. Oke, sampah kalian buang, tapi jangan juga kalian ninggalin coretan-coretan. Seperti misalnya coretan-coretan lah, apalagi anak-anak alay yang coretan-coretannya itu love gitu kan, aduh. Kemudian ampar Jawa. Nah, ampar Jawa juga ada di Kabupaten Landak, di Desa Perbuak juga udah ke situ. Dan kawan komunitas saya ini, komunitas Tripala Adventure. Nah, anak-anak Tripala Adventure paling sering ke ampar Jawa. Kenapa sih mereka suka ke ampar Jawa? Ya, karena apa ya? Nah, ya itu tadi, view-nya. Nah, view-nya yang bikin kita itu rindu dengan ketenangan. Karena dengan duduk nyantai di atas bukit, ada air terjunnya, pemandangan awan, sambil ngopi kayak gini, cerita-cerita sama kawan, itu seru sekali. Itu Riam Ampar Jawa. Nah, Tripala Adventure ini orangnya asik-asik semua, dan kebanyakan orang tua sih. Nah, diketuai oleh Bang Ian Tripala. Bang Ian Tripala tuh nih kayak gini, teneng. Nah, itu Bang Ian tuh. Nah, itu Bang Ian Tripala. Nah, beliau ketuanya. Jadi selain Bang Ian itu ada Bang Odeng. Nah, Bang Odeng ini orang yang paling gokil nih. Jadi antara Bang Ian sama Bang Odeng itu, Bang Odeng lebih tua sih.
lebih tua, rambutnya juga udah uban-ubanan kan. Untung giginya belum rontok, ya kan. Keriput-keriput juga mulai udah ada. Jadi nih Bang Odeng itu yang mana? Nih Bang Odeng, tenek. Ya, itu Bang Odeng tuh, itu Bang Odeng. Sorry Bang. Lanjut Bang. Ada juga Bang Indra. Nah Bang Indra ini kekar badannya. Ini kayaknya dia petualang tangguh nih. Bang Ian sama Bang Indra ini jiwa survive-nya luar biasa. Mereka ngetrip berdua pun jadi, dimanapun jadi. Nah ditambah lagi ada si Ivo, si Purnomo CD. Nah tuh budak tuh, itulah budak tuh Purnomo CD. Jadi kita ngetrip ke Terinting, ketemu tuh sama anak-anak Tripala tuh, jalan sama-sama, ngobrol-ngobrol asik kan. Pulang setelah ngetrip, pulang janjian ngopi-ngopi bareng lah. Nah janjian ngopi-ngopi bareng, ternyata memang asik komunitasnya. Dan aku pun istilahnya sebagai ketua lah kan, bukan ketua sih, apa sih, yang dituakan dalam komunitas lah, yang dipercayakan dalam komunitas lah. Aku berpikir daripada kita jalan pakai 2 bendera, mendingan kita jalan pakai 1 bendera. Nah 1 bendera itu kita gimana kalau gabung sama Tripala? Ya alhamdulillah kawan-kawan juga mau semua. Maka dari itu aku sekarang ada di Tripala Adventure. Nah sampai sekarang udah berapa tahun ya Tripala ya? Udah 3 tahun. Aku di Tripala udah 3 tahun. Dan jarang ngetrip sih. Paling bisa ngetripnya itu pertengahan tahun sama akhir tahun. Itu trip wajib. Kenapa wajib? Karena itu hari libur sih. Kalau buat hari-hari lain aku nggak sempat karena ya kerja kan, ngajar kan. Tapi kawan-kawan di komunitas lain mereka rajin ngetrip kemana-mana lah pokoknya. Air terjun di Kalimantan Barat ini banyak sekali. Itu baru 2 kabupaten ya. Baru Kabupaten Landak ya, yang aku sebutkan. Nah di Kabupaten Bengkayang. Nah Kabupaten Bengkayang ini aku kurang tahu persis jumlahnya. Sama sih, di setiap kabupaten itu aku kurang tahu persis jumlah air terjunnya. Tapi yang aku tahu, air terjun di Kabupaten Landak itu kayaknya terbanyak lah. Gak bisa juga sih, gak bisa juga dibilang terbanyak. Soalnya aku belum pernah explore sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu belum, dan Melawi. Jadi untuk Kalimantan Barat ini ada 14 kabupaten dan kota. Ya sering mainnya sih di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang. Nah di Bengkayang ini kurang lebih ada 31 air terjun. Kalau nggak percaya silakan searching. Ada 31 air terjun. Nah 31 air terjun itu jaraknya dekat sekali. Jaraknya dekat dan mudah dijangkau. Jadi buat kalian yang suka ngetrip ke air terjun yang rutenya nggak terlalu jauh dan medannya nggak terlalu ekstrim, aku sarankan silakan ngetrip di Kabupaten Bengkayang. Di Kabupaten Bengkayang itu kalian bisa ngetrip di Ria Merasap. Ria Merasap itu iya seperti tempat umat Kristiani sembahyang, ada patung Bunda Marianya di situ. Nah di belakangnya itu sebenarnya kalau Ria Merasap itu menurut cerita Ria Merasap itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya mungkin PLTA itu untuk pengairan satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Itu tepatnya kecamatan 17. Nah, kecamatan 17. Tapi kayaknya PLTA itu sekarang udah nggak jalan lagi deh. Udah nggak difungsikan lagi. Dan
riam merasap itu angker. Nggak hanya riam merasap sih, tapi semua riam, semua air terjun itu pasti angker, pasti ada penunggunya. Karena ya jarang dijamah kan, ya orang hanya sekali-sekali datang keluar masuk, bukannya mereka harus menginap seperti kita punya rumah ini kan, kita tempatin setiap hari kan, enggak kan. Sedangkan di rumah kita aja di sini kita masih kadang-kadang diganggu ngelihat penampakan yang ada di rumah, apalagi di air terjun. Karena air terjun itu udah otomatis pasti di hutan kan. Kalau di kota itu namanya air mancur kan, gitu kan gitu. Nih ngopi lagi, masih berasap bro. Kalau kata Sukep, wale antek marun, wale antek marun. Jadi kawan-kawan silahkan dukung channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe, kalian like, kalian share. Semoga info-info menarik tentang air terjun dapat masuk ke kalian. Jadi bagi kalian yang pengen tanya-tanya jawab tentang air terjun, silahkan komentar, silahkan tinggalkan komentar, atau langsung kontak ke saya. Dan atau kalian pengen ngetrip tapi butuh pemandu, butuh panduan, silakan juga bisa hubungi saya. Nanti saya kasih pemandunya, bukan saya ya, bukan saya pemandunya. Karena biasanya di air terjun itu, apalagi air terjun yang ada di Kabupaten Landak, itu udah punya pemandunya masing-masing untuk di desa-desanya. Jadi setiap desa yang punya air terjun itu biasanya udah ada pemandu. Itu kalau yang air terjunnya jauh masuk ke dalam hutan, jalan kaki, biasanya harus pakai pemandu. Dan kita bayar jasa itu, karena mereka mengantar pergi dan juga mereka menuntun kita sampai kita pulang. Ya orang di sana kan mata pencahariannya apalah kan, ya nggak apa-apa. Kita kan juga nggak setiap hari kan harus ke air terjun. Ya mungkin di liburan akhir tahun ini atau di pertengahan tahun, momen-momen liburan ini itu nggak apa-apa kita kasih mereka buat ya entah beli makan, beli rokok. Yang udah berkeluarga bisa bisa buat jajan anaknya ya kan, nggak masalah. Nah balik lagi ke Kabupaten Bengkayang. Nah riam di Bengkayang itu, air terjun di Bengkayang itu sangat banyak, kurang lebih ada 31. Itu kalau nggak salah. Kalau saya searching di Google pun juga memang ada 31 sih. Nggak tahu juga ada air terjun yang belum tereksplor, ya bisa nambah, ya bisa nambah. Untuk satu kecamatan yang ada di Sanggauledo itu, Kabupaten Bengkayang, itu udah lumayan banyak. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh. Misalkan kalian pengen ngetripnya dalam 3 hari ya, 3 hari itu kita hitung dari perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Nah 1 harian ini bisa kalian manfaatkan untuk ke beberapa air terjun. Misalnya kalian mau nginapnya di Riam Ampang. Nah Riam Ampang itu juga di Sanggauledo kecamatan 17. Kalian bisa masuk dulu ke Riam Merasap. Habis udah dapat foto-foto atau bikin video di Riam Merasap, kalian bisa pindah lagi ke Pangar. Riam Pangar dan Riam Merasap itu nggak jauh kok, kurang lebih 10 menit lah, 10 menit 15 menit lah, hanya ya dekat sih. Nah setelah itu kalian jalan lagi keluar dari lokasi itu, jalan lagi masuk ke dalam. Kalian bakal nemukan di sebelah kanan ada namanya Riam Ampang. Nah Riam Ampang itu nggak tinggi sih, tapi air terjunnya jernih airnya.
dia bebatuan, dia batu-batu kayak batu-batu pantai. Ya, batu-batu pantai. Di situ juga bagus buat ngecamp, kalian bisa ngecamp di situ. Nah, kalau di Riang Pangar tadi, kalau di Riang Pangar kalian bisa rafting di situ. Kalian bisa main arung jeram. Kalau dulu waktu aku ke Pangar itu ya masih belum terlalu diperhatikan ya, belum diperhatikan karena ya air terjunnya itu ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu tinggi juga. Kemudian karena saking ramainya orang-orang ke situ dan sering juga ke situ, mungkin penduduk setempat mengambil inisiatif untuk mengelola tempat. Nah, kemudian tempat itu mungkin dikelola dengan baik, sehingga dijadikan tempat wisata alam. Jadi kalian bisa main arung jeram di situ ya, seru sih, nggak mahal juga kok. Paketan arung jeram di situ berapa ya, 50 ribuan, 100 ribuan gitulah, itu juga udah puas. Kalau dulu sih belum ada, dulu bebas lah, nggak ada bayar parkir motor, nggak ada biaya masuk, nggak ada biaya mau arung jeram, nggak ada. Mau nginep di situ 1 minggu pun boleh. Nah, kalau kalian mau tahu cerita tentang Riam Merasap itu kenapa angker, jadi aku punya teman di Puskesmas Sanggauledo, namanya, udahlah nggak usah aku sebutkan. Dia anak dari Punggur, dia lolos PNS, jadi lolos PNS di bidang kesehatan. Jadi penempatannya itu di Sanggauledo. Nah, Puskesmas Sanggauledo anak Punggur dia. Jadi aku sering ke Bengkayang dulu, jadi minta bawa sama kawan, diajak jalan-jalan ke air terjun. Dia cerita, kalau hanya mulutnya dia yang cerita, ya mungkin bisa 50-50 lah buat kita percaya kan. Tapi kalau sudah orang ini juga cerita, orang itu juga cerita, dan ceritanya itu adalah cerita yang sama, percaya enggak? Kalian percaya enggak? Kalau ada satu orang yang cerita, kemudian orang kedua cerita, orang ketiga yang cerita, dan ketiga orang ini nggak saling kenal, tapi kalian mendengarkan cerita itu sama, percaya enggak? Kalau aku percaya. Jadi karena banyak yang cerita dan cerita itu sama, aku percaya. Kalau di situ angkernya lumayan mistik lah. Padahal di situ sering juga dikunjungi, apalagi sering dikunjungi buat tempat peribadatan ya, umat Kristiani kan. Angkernya itu apa ya? Angkernya itu ceritakan enggak nih? Jadi angkernya itu dulu ada orang tenggelam di air terjun. Nah, kalau air terjun itu kan gini ya. Nah, air terjun ini terjun nih bawah, kemudian situ hilirnya. Nah, hilir atau hulu ya, udahlah, hilir atau hulu apa sih ya, gitulah. Jadi ini air terjun kan, dia kan ke hulu kan, atau ke hilir hulu, udahlah terserah lah. Jadi orang itu kan kalau mau foto-foto, kalau mau bikin video, dan kalau mau mandi itu kan pasti kan di bawah kan, biar dapat background air terjunnya kan. Nah, otomatis kan kita kan mainnya di bawah kan. Kalau main di bawah itu bisa dapat foto, bisa dapat video, dan backgroundnya air terjun. Nah, ada orang tenggelam di bawah itu, tapi timbulnya di atas. Pada saat timbul hanya menggunakan pakaian dalam. Kalau laki-laki kebanyakan sih laki-laki. Ya udahlah, itu cerita orang setempat. Dan itu bukan satu kali kejadian, bukan.
sudah beberapa kali kejadian. Mungkin kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, orang-orang penduduk setempat belum ngeh nih, belum merasa apa ya, ya mungkin takdir ya, mungkin udah musibahnya. Tapi kok setiap yang apa ini, yang tenggelam itu kayaknya beda-beda suku gitu kan. Oh, kayaknya sih dia mintanya suku ini. Jadi yang belum itu ada satu suku sih yang belum sih, sebutkan ya. Ini aku dengar dari cerita sih. Menurut cerita ada satu suku yang belum udah sensor. Oke, kita ganti ke air terjun yang lain. Maaf. Jadi biar nggak panikan juga, nanti kalian takut. Oh, aku suku ini nih, aku nggak mau main ke situ. Jangan takut, tetap berdoa. Kalau kalian muslim, tetap berdoa, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalian pasti akan terjaga, terlindungi dari musibah. Karena apa? Kalau kalian sayang sama Allah, kalau kalian dekat sama Allah, Allah juga dekat sama kalian. Bukan berarti dekatnya udah ini dekat nih, budak ini nih, ku ambil lah kau. Bukan dekat macam gitu. Intinya kalian juga terjaga. Kita terjagalah pokoknya. Kemanapun kita berada, apalagi kita berada di tempat-tempat yang bukan daerah kita, ya doa aja lah setiap langkahkan kaki kanan, ya kayak gitulah. Untuk planning trip itu ini kebetulan akhir tahun. Nah, ini kebetulan akhir tahun aku juga punya planning mau nge-trip juga kan, bawa kawan-kawan yang udah lama aku nggak ketemu. Aku pengen ajak nge-trip lagi, dan aku juga bawa murid-murid sekolah aku sendiri. Mereka juga kebetulan hobi, mereka suka, mereka antusias. Oke, silakan, oke, ikut. Nah, rencananya di 25 Desember nanti ini, 25 Desember malam, berarti malam tanggal 26. Nah, itu aku turun dari Pontianak. Tujuannya ke Riam Mananggar. Bukan. Ya, Mananggar ya sih. Tapi yang pertama itu kami mau ke Meruban dulu. Nah, setelah ke Riam Meruban, lanjut ke Riam Mananggar. Nah, habis dari Riam Mananggar, kita lanjut ke Goa Andu. Nah, Goa Andu. Setelah dari Goa Andu, itu kan satu jalur semua tuh. Karena satu jalur semua, enak, kita babat lah. Pulang lagi ke Serimbu, istirahat dulu. Nanti besok paginya kita lanjut ke kampung apa itu namanya, lupa aku kan. Nah, tujuan kita itu ke Unga, ke Riam Unga. Unga itu tinggi sih, dan belum terlalu ramai yang di sana. Nah, namun gini nih, kalau untuk di Serimbu ada beberapa air terjun yang memang viral seperti air terjun Dait ya, Riam Dait itu, kemudian Bedawan, kemudian Terinting. Nah, itu familiar sekali, itu sangat populer kalau di Kabupaten Landak. Nah, otomatis para traveler atau pecinta alam, mereka kalau udah akhir tahun tujuannya pasti ke situ. Antara 3 air terjun ini pasti ke situ. Pernah tahun 2015 ya, 2015 mau tahun baru juga sih kalau nggak salah, itu di Riam Dait itu pernah sampai ribuan orang di Riam Dait. Luar biasa sekali. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena mungkin orang sudah bosan dengan destinasi pantai. Apalagi di Riam Dait itu sekarang treknya sudah enak, bisa parkir mobil atau motor di depan air terjun. Otomatis kalau mobil sudah bisa masuk dan bisa parkir di depan air terjun, keluarga juga bisa dibawa, anak-anak. Cuma ya harus waspada, harus dijaga kalau bawa anak-anak ya, karena air terjun itu pasti punya wadah
pasti punya wadah tempat airnya kan, wadah airnya kan, bukan air yang lagi turunnya, itu bukan ada kok seperti kolamnya, itu dalam. Nah, bukan sekali dua kali kejadian yang namanya orang tenggelam di air terjun, bukan sekali dua kali, sudah sering sih. Maka dari itu kita sebagai traveler atau pecinta alam harus saling menjaga keselamatan lah, bukan hanya untuk keselamatan pribadi kita sih, rekan-rekan kita dan juga orang sekitar kita juga perlu kita perhatikan. Jangan kita ngelihat oh ini kayaknya bisa bikin celaka, kita biarkan, jangan. Harus kita antisipasi, harus kita halangi, jangan sampai ada accident, jangan sampai ada kecelakaan di situ, ya kan? Karena kita kan ingin liburan, otomatis ya semuanya pengen yang terbaik lah. Semuanya pengen yang indah, semuanya pengen dapat momen yang bagus. Dari 3 destinasi air terjun ini, Riam Dait, Riam Bedawan, Riam Trinting. Kenapa aku tidak bawa tim aku ke Riam Dait? Kenapa aku tidak bawa tim aku ke Riam Bedawan dan Riam Trinting, air terjun Trinting ini? Karena aku udah tahu kalau akhir tahun di situ bakal ramai. Kita kan juga pengen cari ketenangan kan? Keterangan dalam satu komunitas, bukan berarti kita nggak mau ketemu sama orang-orang lain atau komunitas yang lain, bukan. Tapi ya lebih enak, air terjun ini kan bukan seperti pantai yang panjang pantainya atau yang luas, bukan kan. Otomatis namanya hutan, dan kita juga perlu cari tempat buat istirahat, entah bangun tenda, entah bikin hemok dan playsheet kan. Kita juga harus pilih-pilih tempat. Nah, kalau kita telat datangnya dan ada tim yang duluan datang ke situ, mau tidur di mana, mau istirahat di mana? Kalau tempat masih ada, enak. Tapi kalau nggak ada, emangnya mau pulang atau berbagi tidur? Kan nggak mungkin. Jadi aku putuskan kita ke Unganya pun kita akan ke puncaknya. Jadi di puncak Unga ini, wah keren sekali nih, keren sekali puncak Unga. Kalau lihat di Instagram, silahkan cari air terjun Unga atau puncak Unga atau Unga, lihat di hashtagnya sudah berapa. Kayaknya belum ada 100 postingan lah, kayaknya belum ada 100 postingan. Kenapa? Ya itu berarti itu tandanya orang belum ramai yang ke situ kan. Jadi benar-benar masih terjaga keasriannya, habitat yang ada di situ, ekosistem yang ada di situ benar-benar masih terjaga kan. Karena kalau lihat dari hashtag udah ribuan atau belasan ribu, puluhan ribu, otomatis sudah sering terjamah orang, ya mungkin keasriannya udah agak kurang. Kotor juga iya kadang-kadang. Nah, aku dengar sekarang ini di Riam Bedawan sudah dibikin seperti villa. Bukan villa sih, kayak pondok-pondok buat nginap. Karena orang kampung setempat juga udah tahu akhir tahun liburan bakal pasti ramai air terjun Bedawan, Trinting, dan Riam Dait itu bakal pasti ramai dikunjungi orang-orang. Maka dari itu aku putuskan buat ngetripnya ke Meruban dulu. Meruban kita nggak akan nginap, nggak, hanya sekedar ngambil gambar, foto dan video, ngevlog lah di situ kan, ngecamp sebentar, boleh lah ngecamp sebentar. Habis itu kita langsung ke Mananggar. Nah di Mananggar baru kita nginap. Kita nginap 1 hari di Mananggar, besoknya kita lanjut ke Goa Andu, baru kita pulang lagi ke Serimbunya. Habis pulang ke Serimbu, baru besoknya kita lanjut ke Puncak Unga ini lumayan memakan waktu ya 6 jaman atau 7 jam gitulah, kita harus jalan kaki buat kita bisa sampai ke puncaknya. Rokok dulu sebentar ya.
mudah-mudahan perjalanan kita lancar tanpa ada kendala untuk sampai, dan begitu juga pulangnya tetap lancar. Doakannya kawan-kawannya. Jadi channel ini memang nantinya akan saya khususkan buat air terjun yang ada di Kalimantan Barat. Semoga channel ini tetap berkembang dengan dukungan-dukungan dari kalian. Silakan kalian subscribe, like, dan kemudian share video ini. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa tahu informasi tentang air terjun yang ada di Kalimantan Barat. Insya Allah kalau memang saya diberikan waktu dan kesempatan, saya akan explore air terjun yang ada di Kalimantan Barat. Saya akan explore dengan tim saya. Kalaupun tim saya nggak sempat, saya sendiri pun jadi. Jangan pikir saya takut, jangan pikir aku takut. Aku sendiri pun berani, cuma aku beraninya ke air terjun yang dekat-dekat ya. Di samping rumah nih ada air terjun. Kalau terjunnya gini, kalau di sebelah rumah tuh terjunnya gini, pakai selang. Oh, itu air mancur ya. Jadi pilek pula, ini cuacanya lagi hujan nih. Jadi Desember ini kalau di tempat kita memang musim penghujan. Musim penghujan, air laut tinggi, ya kan, air pasang kan. Air hujan ya, kalau udah hujannya berhari-hari bisa banjir, apalagi ditambah pasang surut air laut, otomatis debit airnya yang ada di air terjun pasti tinggi. Debit airnya tinggi, debit airnya banyak. Jadi kalau debit airnya banyak itu buat dokumentasi, buat foto dan video pasti sangat keren. Semoga kawan-kawan saya juga tetap dukung channel saya ini, dan kawan-kawan saya tetap dukung saya buat ngetrip dan tetap setia dalam langkah saya ngetrip lah pokoknya. Seperti Bang Ian sebagai ketua Tripala, terima kasih buat Bang Ian. Bang Ian selama ini udah support saya, udah ngasih saya materi, udah ngasih saya ilmu tentang dunia alam ini, tentang dunia alam air terjun. Ya gitu ke bahasanya. Gitulah pokoknya. Jadi Bang Ian itu suka ngasih motivasi, suka ngasih nasihat juga, karena dia memang orang yang kita tuakan di dalam komunitas. Nah itu Bang Ian. Ada juga Bang Odeng. Bang Odeng ini orangnya penggurau gila, nak bersakat. Kalau ada budak-budak kerasukan, panggil ya Bang Odeng, sembuh, hilang, insya Allah lah. Bang Odeng dibilang paranormal, tak agak, tapi pandailah sikit-sikit. Ngopi lah Bang Odeng. Ipan buat Dirfandi, Ipan. Nah, thank you buat Ipan, makasih buat Ipan udah ngawankan aku selama ini jalan-jalan. Dari kita dulu ngopi-ngopi sama-sama kan, dari sama-sama tak ada punya duit sampai sekarang dia punya duit, saya belum. Nanti Pan, insya Allah Pan, dukung terus channel saya, dukung terus channel aku nih. Semoga berkembang, karena manusia itu jalan kesuksesannya memang beda-beda. Yang mungkin kau suksesnya di jalur ini, Bang Ian suksesnya di jalur ini, Bang Odeng, kawan-kawan yang lain, Dani, Elsan, Cindy, sama kawan-kawan yang lain. Siapa lagi yang belum sebut nih? Joko, Agus, ramai lah pokoknya. Kalau mau disebutkan satu-satu nanti tidak selesai. Tapi memang saya pengen bikin video panjang sih, pengen ngoceh ya malam ini nih, pengen ngomong ya malam ini kan, karena tidak ada kawan ngomong. Udah aku ngomong depan kamera, nanti aku posting, dan kita pun pasti ngeliat, kita pun pasti nonton. Tripala ini udah kayak keluarga. Ya bukan udah kayak keluarga sih, ya memang keluarga besarnya Tripala. Nanti kalian bakal tahu Tripala itu seperti apa. Nah, kenapa namanya Tripala?
kenapa namanya Tripala? Nah, Tripala itu kalian harus tahu dulu, pecinta alam pertama itu apa sih? Pecinta alam pertama itu pasti Sispala, ya kan? Karena siswa kan, anak usia sekolah itu namanya Sispala, siswa pecinta alam. Nah, keduanya ada Mapala, karena habis sekolah SD, SMP, SMA pasti ada jenjang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas. Nah, Mapala itu adalah salah satu UKM yang ada di universitas. Universitas manapun pasti ada UKM-nya Mapala, mahasiswa pecinta alam. Nah, Tripala ini adalah tiga berarti ya. Ini ketiganya dari pecinta alam. Itu maksud dari itu definisinya dari Tripala. Jadi Tripala itu adalah ketiganya dari pecinta alam. Jadi kita ini pecinta alam yang ketiga. Wis, bangga men. Nggak tahu Bang Ian dapat ide, dapat pemikiran dari mana sehingga terbentuklah dan jadilah nama Tripala ini. Aku pun nggak pernah nanya-nanya sama beliau dari mana Tripala ini terbentuk. Maksudnya dari mana kata atau kalimat Tripala ini jadi. Kalau dulu aku pernah buat komunitas namanya Labe. Kenapa Labe? Karena kalau aku lihat budak Pontianak ini kan labe-labe, ya enggak? Budak Pontianak ini kan labe-labe kan, senggol sikit muka masam ni labe, lagak. Labe tu lagak bah. Lagak sok, bergaya nombor 1 padahal tak ada apa-apa. Tu labe tu. Labe ya, lagak ya. Ada duit tak tu? Ada duit tak tu? Labe. Tapi labe ni ada artinya lintas alam Borneo Explore. Nah, komunitas itu yang aku sekarang udah pecah semenjak aku patah kaki dulu. Aku pernah patah kaki nih. Nampak tak? Tuh garis tuh. Oh. Tuh dia. Itu dia, kaki aku pernah patah. Semenjak patah tuh ya mungkin aku nggak dipandang lah, kayaknya aku udah nggak dipandang lah. Ya oke. Walaupun itu komunitas istilahnya perintisnya itu aku di situ, tapi ya udah. Nah, kedua aku pernah buat Borneo Survival. Nah, dari Borneo Survival inilah kita ketemu sama Bang Ian, anak-anaknya Tripala ini. Jadi kami memutuskan untuk gabung satu bendera sama Tripala Adventure. Karena apa? Karena kalau kita jalan sama-sama pakai dua bendera itu kayaknya gimana ya? Kayak ada kubu-kubu gitu kan. Kubu sana, kubu sini. Emang apa kau enggak tegur apa? Jangan kayak gitu. Satukan, karena kita satu tujuan, satu niat, satu tujuan. Kan gitu. Pergi sama-sama, balik sama-sama. Tak makan sama-sama, makan sama-sama. Jangan tahu kawan makan kau nenggek situ, kena kau makan kau tapuk-tapuk. Janganlah kayak gitu. Ya kan enggak bagus, enggak baik kalau kita berkawan kayak gitu kan. Tapi kalau di Tripala ini ya kita memang merangkul dan dirangkul semua. Siapa yang mau ikut silahkan. Tidak ada batasan umur dan minimal umur, enggak ada. Minimal maksimal itu tidak berlaku lah di Tripala. Karena Bang Odeng sendiri sebagai orang yang dituakan di Tripala, Bang Odeng bawa keluarganya. Nah, dalam keluarga Bang Odeng tuh dari anak-anaknya dia, sepupu dia, keponakan dia pun ikut semua. Ikut ngetrip. Diajarkan kenal sama alam. Oh, ini air terjun. Diajarkan capeknya jalan kaki untuk menuju tujuan itu. Menuju ke tujuan yang kita inginkan itu kita harus capek dulu. Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan itu kita harus capek dulu. Nah, mungkin Bang Odeng ngajarkan anaknya seperti itu. Jadi, kita ngetrip tidak hanya sekedar ngetrip sih. Kalau
kita di Tripala ini kadang-kadang kita nge-trip kita bawa perbekalan itu bukan hanya sekedar logistik dan alat perlengkapan kita buat ngecamp, bukan, tapi kadang-kadang kita bawa pakaian bekas atau buku-buku cerita atau dongeng, buku-buku pelajaran yang kira-kira udah nggak kita pakai lagi, daripada kita buang, daripada kita bakar kan, kita bawa karena di kampung-kampung di sana itu pasti ada yang butuh dari segi pakaian ya celana, baju, tapi harus yang masih layak pakai, jangan yang udah nggak layak pakai. Dan nggak layak pakai untuk apa? Gak bagus kau jadikan pocak dapur tuh atau untuk tuh apa tuh, nutupkan lubang tuh biar tikus tidak masuk. Rumah saya ini tikus suka masuk, payah dia di luar, sejuk kali dia, di dalam kan hangat, tidak. Nah, si Danita Fuit nih, ini dalam berteman, dalam bergaul, dia loyal, tenaga, uang dia loyal. Bukan berarti dia loyal kita harus memanfaatkan dia, bukan. Nah, buat kalian, kalau kalian punya temannya loyal, itu bukan berarti harus kalian manfaatkan, enggak. Ada kawannya loyal nih, kalian tempel terus, sedangkan kawan-kawan kalian yang enggak punya duit, yang enggak bisa apa-apa, kalian tinggalkan. Enggak usah kayak gitu, karena kita nih makhluk sosial lah, tidak? Kita makhluk sosial dan kita pasti butuh orang. Kalau ndak orang butuh kita butuh orang. Coba kau hidup seorang dalam hutan tuh, bisa ndak kau? Kalau kau bisa, boleh lah. Stres pala kau berak yang masih bawa HP, ya kan? Mau berak yang masih bawa HP, bagaimana mau coba hidup sendiri tanpa orang? Dia tidak bisa. Ipan itu loyal juga, kawan saya satu tuh. Ipan itu bukan hanya kawan sih, tapi saya anggap juga dia tuh adik saya. Udah kayak adik kandung sendiri dah. Saking dekatnya saya sama dia tuh, Ipan. Karena saya kenal dengan dia tuh dari kecil, memang dari belum sekolah. Bayangkan lah, umur saya sekarang kan udah 30 nih. 30, belum sekolah tuh, ya umur 5 tahun, 6 tahun tuh udah kenal sama dia. Jadi main sama-sama sampai sekarang sahabat. Nah, sekarang saya punya anak, dia juga punya anak. Nanti insya Allah, siapa tahu umur panjang, anak saya dengan anak dia, anak saya dengan anak saya dengan anak Ipan, atau dengan anak-anak yang lain, kawan-kawan komunitas saya bisa nge-trip bareng. Jadi nanti siapa tahu mereka punya Tripala Junior kan, ya, siapa tahu. Anak saya itu sekarang udah 2. Saya sekarang sudah punya dua orang anak laki-laki lagi, dua-duanya kan. Itu petarung tangguh tuh. Bakal jadi petarung tangguh nanti. Jangan lupa ya, dukung terus channel saya, karena saya bakal kasih kalian informasi-informasi penting seputar tentang air terjun. Saya bakal coba explore air terjun yang ada di Kalimantan Barat, dan saya akan kasih tahu ke kalian semua, ini keindahan air terjun yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kalau udah habis semua, kalau udah habis semua, barulah saya coba explore keluar. Explore apa? Tetap explore air terjun. Ya, semoga channel ini tetap berkembang. Berkembangnya itu bukan saya, tapi bukan saya yang bikin berkembang, bukan. Saya hanya bisa bikin video dan posting. Yang bisa bikin berkembang itu kalian yang nonton, kalian yang subscribe. Nah, kalian tetap betah dengan setiap postingan saya. Itulah yang membuat saya insya Allah nantinya akan berkembang dan maju. Jangan mundur boleh, mundur untuk ambil ancang-ancang untuk melompat ke depan. Jangan mundur tapi tidak maju-maju. Sebenarnya saya ini paling malu ngomong di depan kamera. Saya suka grogi ngomong di depan kamera tuh. Padahal saya ini profesinya ngajar. Yang setiap harinya
bertatap muka dengan puluhan siswa, ya kan? Kalau sudah terbiasa dengan itu, mungkin di depan kamera yang hanya ngelihat muka kita sendiri udah nggak malu, tapi akhirnya ya saya malu juga, bukan malu sih, grogi, blank gitu, blank. Apa ya yang mau diomongkan di depan kamera nih, apa ya, takutnya yang disampaikan nih nggak kena dan nggak bisa diterima orang gitu kan. Dan saya coba-coba bikin channel ini berisi informasi lah, informasi dan dokumentasi saya selama saya ngetrip di air terjun. Saya punya laptop, isi filenya itu banyak air terjun, tapi laptop itu rusak, chipsetnya rusak. Jadi kalau chipsetnya rusak itu susah sih betulkannya. Hard disk saya pun waktu saya simpan laptopnya di servis karena chipsetnya rusak dan betulkannya mahal. Dan kalaupun betulkannya mahal, betulkannya mahal, dan waktu itu lagi nggak pegang uang kan, saya bawa pulang laptopnya, saya simpan kurang lebih ada 4 bulan saya simpan, dan tidak pernah saya otak-atik laptop tuh, tidak pernah saya lihat-lihat, tidak pernah saya bongkar-bongkar. Kawan saya bilang, laptop rusak nih bisa dijual katanya, dan saya coba jual. Daripada tidak ada duit kan, adalah tambah-tambah beli rokok atau beli bensin gitu kan. Saya coba jual. Begitu saya coba jual, orang yang mau beli laptop saya ini bongkar, ngelihat harddisknya, ngelihat isi dalamnya apa pernah diservis. Saya bilang sudah pernah diservis juga. Ternyata pada saat dia bongkar itu harddisknya sudah tidak ada. Loh, kemana harddisknya? Berarti harddisknya itu mungkin tinggal di tempat servisan saya dulu yang 4 bulan yang lalu. Saya coba klaim ke tempat servisan yang dulu kan, ya orang di tempat servis juga tidak mau tanggung jawab kan, karena itu udah lama, kecuali baru 1 mingguan lah gitu kan, atau berapa hari lah gitu kan, mungkin bisa. Kalau udah 4 bulanan gitu ya mungkin udah lupa kali kan, pernah atau enggak sih kita servis di situ, atau saya ini cuma ngaku-ngaku aja bahwa harddisk saya itu hilang kan gitu. Jadi ya nggak ada ganti ruginya. Padahal di harddisk itu isi file saya banyak sekali, momen-momen air terjun saya dari tahun 2014. Itu 2014 itu tahun pertama kali saya mulai ngetrip. 2014 itu saya mulai ngetrip di pulau Lemuk Hutan, Pulau Kabung, Pulau Penata, Pulau Randayan. Dari 4 pulau itu berdekatan semua tuh, dekat-dekat semuanya tuh. Saya explore ke 4 pulau itu, ya asik. Oke, pulau udah habis main ke pulau, saya coba lagi ke Ketapang, main ke Pulau Pelapis, main ke Karimata, main ke Pulau Maya, cantik-cantik juga. Kemudian pengen lagi ke Bukit, Bukit Jamur, Bukit Bawang, Bukit Poteng, terus Bukit Sebahu, Bukit Tiong Kandang, Bukit, ya itu ya sih. Dan air terjun juga udah lumayan banyak saya explore dulu, namun tapi hilang filenya. Ya udah, saya coba bikin baru lagi, saya coba explore lagi, dan bakal saya posting buat kalian bisa ngelihat keindahan yang ada di Kalimantan Barat. Jangan cuma diam di rumah. Indonesia itu indah, mari kita explore Indonesia. Salam dari anak Riam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.